shooting star, yes, I remember. I remember all the things that we shared, all the promise we made, just you and I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Do you remember when we were dancing in the rain in that December? I remember when my father thought you were a burglar. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Jadi di sekolah kami di Hope for Generations, kami menerapkan kurikulum SOT, School of Tomorrow. Di tempat ini anak-anak harus berada pada tingkat kurikulum yang mereka bisa kuasai, dalam artian sesuai dengan kemampuan mereka. Ada anak yang mungkin usianya sama, tapi setiap anak kan pasti beda kemampuannya. Ada yang dia bisa cepat, ada juga yang lambat. Nah, untuk dua-duanya, tempat ini bisa menampung masing-masing kebutuhan masing-masing anak-anak tersebut. Untuk anak-anak yang cepat, mereka bisa terus belajar berjalan, perjalanan belajar itu bisa diteruskan sesuai dengan kecepatannya dia yang cepat. Tapi untuk yang lama pun nggak jadi masalah, karena anak-anak tidak perlu khawatir ngerasa, aduh saya belum siap ulangan, saya belum bisa menguasai bahan yang ini. Anak-anak tidak perlu merasa khawatir seperti itu, karena di sini belajar dengan kecepatan masing-masing, yaitu individualized learning. Hi, my name is Reggie, and I'm a primary 1 student. At Hope for Generation, I learned more about like sharings and like helping my friends and having more friends. They said if I obey my parents, my parents will love me too. And if I obey my teachers, they will love me too. So I like to go to Hope for Generations and play with my friends, so I can have fun and learn more about obeying, honest, and to be good to my parents. That's all. Bye-bye. Father thought you were a burglar. I remember. Sistem SOT ini atau kurikulum SOT ini menerapkan 5 hukum pembelajaran. Yang pertama adalah hukum pembelajaran pertama, anak-anak belajar di tingkat kemampuan mereka masing-masing. Dan yang kedua, pembelajaran anak-anak harus terkendali dan termotivasi. Dalam hal ini, kurikulum SOT dengan sistem yang sangat terkendali ini, anak-anak diajarkan untuk mereka bersabar dengan cara mereka punya 2 flags, 2 bendera, yang satu Indonesian flag, yang satu lagi Christian flag. Untuk pertanyaan akademis mereka bisa mengangkat salah satu benderanya, dan mereka tunggu sampai guru mereka menghampiri office mereka. Setelah itu baru mereka bisa menurunkan flag dan menanyakan pertanyaan mereka kepada gurunya. Jadi sebelum guru mereka menghampiri office mereka, mereka tidak boleh memanggil gurunya sambil mengangkat tangan atau melambai-lambaikan benderanya. Di situ mereka belajar nilai kesabaran. Motivasi yang diterapkan oleh sistem ini untuk anak-anak adalah sebagai berikut. Salah satunya adalah sistem merits dan demerits. Merits berupa reward atau apresiasi untuk anak. Jika dia menyelesaikan satu modul dan
mendapat nilai 100%, mereka akan mendapat misalnya 100 merit. Nanti merit itu berupa poin dikumpulkan sampai 1 semester, berarti 6 bulan, atau mungkin ada sekolah yang menerapkan 3 bulanan. Setelah 3 bulan atau 6 bulan terkumpul, kita akan mengadakan namanya merit day atau shopping day. Jadi dari merits yang mereka kumpulkan, mereka bisa membelanjakan merits mereka untuk membeli barang-barang tersebut. Cara lain adalah 100 and 1000 club. Misalnya ada lily pad. Dengan lily padnya ada yang diberi angka 100, 200, 300 dan seterusnya sampai 1000. Nanti ditaruhnya bertahap, bertingkat. Kalau mereka mendapat nilai 100-nya untuk 2 modul atau 2 pieces, berarti mereka mendapatkan nilai 200. Mereka bisa pindah ke lily pad yang 200 dan seterusnya sampai 1000. Yang lebih cepat sampai di atas tidak pasti akan merasa bangga, dan kami mengajarkan anak-anak untuk tidak menjadi sombong, tetapi mendorong teman-temannya yang belum sampai 100, belum sampai 200 atau belum sampai 300 dan seterusnya untuk memberi mereka semangat untuk hayo kamu juga pasti bisa, nanti kita sama-sama sampai di lily pad yang 1000. 5 laws of learning yang ketiga adalah hasil pembelajaran anak harus dapat diukur. Harus dapat diukur dalam artian mereka harus mengikuti tes. Dari setiap akhir modul akan ada tes, dan sebelum tes itu akan ada semacam ulangan kecil atau kuis kecil gitu dalam bentuk check up. Dan pada saat mereka memeriksa hasil jawaban mereka, karena mereka yang mengerjakannya, di sini guru dalam sistem SOT ini harus menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada anak. Jadi anak-anak diajar untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan cara mereka jujur pada saat mereka memeriksakan jawaban mereka di scoring station. Kalau ada jawaban yang salah, kecenderungan orang mungkin akan nggak apa-apa deh, salah satu, salah sedikit aja, nggak usah dicoret deh, nanti saya benerin aja di office saya sendiri. Tapi dalam hal ini anak-anak diajarkan untuk you have to be honest, harus jujur. Jadi nilai kejujuran juga sudah mulai diterapkan dari sejak mereka masih kecil. Yang berikutnya adalah hukum, di mana anak harus belajar menentukan sasaran. Seringkali kita sampai sekarang mungkin ada orang dewasa yang sudah bekerja, tetapi pada saat masuk ke satu hari kerja, aduh hari ini saya mau apa ya? Saya harus kerjain apa saja ya? Tapi dalam sistem SOT ini, anak-anak dari kecil sudah mulai diajarkan menentukan sasaran mereka hari itu mau mengerjakan apa saja. Jadi di sini kita sebut sebagai goal setting, dan mereka harus belajar bertanggung jawab menyelesaikan sasaran atau goals yang sudah mereka tentukan di hari sebelumnya atau di awal hari tersebut. Dan hukum yang terakhir adalah anak-anak harus diberikan penghargaan buat hasil belajarnya. Itu akan mendorong mereka untuk mengerjakan dengan lebih baik lagi. Selain itu juga ada banyak reward lain yang diberikan. Misalnya mereka dapat menghafalkan satu bagian tertentu, satu bagian bacaan tertentu, dan mereka akan diberikan penghargaan. Hal-hal semacam itu. SOT ini kan sendiri ya. Ada kalanya dia mesti belajar sendiri dengan tanggung jawabnya sendiri, dengan setiap hari kan dikasih target ya, bahwa mesti menyelesaikan berapa pieces untuk subjek-subjek tertentu dia gitu loh. Nah di sini itu kelihatan dia itu lebih bertanggung jawab dan lebih bisa untuk fokus di sini gitu loh. Perkembangannya itu so far 2,5 bulan ini saya rasa sih cukup singkat ya, tapi sudah kelihatan untuk hasilnya, dan saya sebagai orang tua, parent di sini, saya puas untuk program ini. Kemarin sempat terus terang lebaran yang lalu pembantu rumah tangga itu mudik, karakter dia itu tuh jadi lebih helpful di rumah juga, jadi bisa bantu maminya dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari.
Seperti itu katanya sih, memang di sekolah juga diajarkan supaya untuk working together, untuk ya help each other begitu. Saya percaya Tuhan menciptakan setiap anak dengan keunikannya dan dengan spesialisasi mereka masing-masing, sehingga dalam pembelajaran mereka pun mereka akan mempunyai cara yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Oleh sebab itu, program School of Tomorrow ini sangat membantu setiap anak untuk menggali dan mengeksplor setiap talenta dan keunikan mereka masing-masing. Dan juga dalam program SOT ini sangat meminimalisasi peer pressure yang dialami oleh anak-anak pada umumnya, karena mereka harus mencapai suatu standar tertentu dalam pelajaran mereka. Sejauh ini selama saya menjadi guru di SOT, saya melihat banyak sekali anak-anak yang menemukan motivasi yang berasal dari dalam hatinya, dan mereka mempunyai satu keinginan dan semangat untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dan juga untuk sekolah setiap hari, dan mereka selalu berkata bahwa saya bisa melakukannya. Dan juga saya melihat anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga anak-anak yang penuh kasih sayang, sehingga dalam apa yang mereka lakukan mereka bisa menjadi pengharapan bagi bangsa ini. Seandainya saya boleh ulang, saya mau tetap pakai kurikulum ini karena memang kurikulum ini kurikulum yang menurut saya yang terbaik yang saya pernah dapat selama 13 tahun menyekolahkan anak di rumah. Karena programnya benar-benar sangat individualized, artinya setiap anak di treat benar-benar sebagai seorang pribadi dengan keunikan mereka masing-masing. Jadi nggak ada anak yang sama, semua anak cerdas, tapi memang mereka punya kecerdasan yang berbeda. Mereka bekerja masing-masing di satu tempat yang disebut office, jadi satu ruangan, baik di sekolah maupun di rumah. Dengan program yang sama School of Tomorrow ini, kita benar-benar setiap anak itu di treat spesial, sangat unik dan sangat pribadi. Jadi satu anak dengan anak yang lain, meskipun umurnya sama, meskipun kalau kita tahu dari luar kelasnya sama, tetapi dalamnya, artinya apa yang mereka kerjakan bisa sangat berbeda, karena setiap anak punya kecepatan masing-masing sesuai dengan mereka punya kecerdasan atau tingkat kecerdasan yang memang Tuhan kasih kepada setiap mereka. Jadi kalau saya boleh himbau untuk orang tua yang belum memasukkan sekolah anaknya di sekolah-sekolah dengan program seperti ini, kenapa nggak coba? Karena kalau itu baik buat saya pikir akan juga baik buat semua saudara. As I read